Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang kepada Bapak dosen literasi sains dan teknologi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang contoh-contoh teknologi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar saya, di tempat tinggal saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yanti Nur Aminah dengan NIM 2021 114 1013 dari Prodi Sastra Inggris. Contoh yang pertama ada termogan. Termogan ini menggunakan sinar infrared atau inframerah. Ini bisa mendeteksi suhu sebuah benda dengan hanya membidikannya ke objek yang bersangkutan. Biasanya digunakan untuk mendeteksi suhu badan manusia. Pemindaian suhu ini lebih cepat dibandingkan dengan termometer konvensional, yaitu dalam hitungan detik. Cara kerja termogan ini, termometer tembak bakal menyerap radiasi elektromagnetik yaitu inframerah yang dipancarkan sebuah objek yang sedang dibidik. Sinar inframerah tersebut akan menembus lensa termometer dan diantarkan ke sebuah alat pendeteksi suhu bernama thermopile. Modul thermopile kemudian mengubah pancaran radiasi tadi menjadi energi panas untuk kemudian dikonversikan menjadi energi listrik. Energi listrik inilah yang bakal diukur oleh termometer dan akan mengeluarkan hasil berupa besaran suhu yang ditampilkan di layar termometer tembak. Contoh yang kedua yaitu remote televisi. Remote control televisi ini menggunakan sinar infrared juga. Dalam remote ini berisi papan sirkuit internal, prosesor, dan satu atau dua light emitting diode atau LED. Ini lampu. Cara kerja remote TV ini, ketika kita menekan tombol, remote mengirimkan kode yang sesuai dengan perangkat penerima. Remote control mengirim serangkaian kode dalam bentuk 1 dan 0. 1 diwakili oleh pancaran gelombang dalam waktu lama, sedangkan 0 merupakan pancaran yang lebih singkat. Penerima pada perangkat elektronik lalu menerjemahkan kode digital ini untuk mengaktifkan fungsi yang dimaksudkan. Contoh yang ketiga yaitu alarm pendeteksi asap atau kebakaran. Smoke detector secara umum ini sangat responsif terhadap kebakaran yang diawali dengan proses bara yang lama. Jadi ada macam-macam smoke alarm. Yang pertama, photoelectric smoke detector, ionization smoke detector, beam smoke detector, aspirating smoke detector. Jadi yang dalam gambar contoh ini yang saya punya itu photoelectric smoke detector. Cara kerja photoelectric smoke detector ini jadi terdiri dari dua kata yaitu cahaya dan elektrik, yang artinya rangkaian elektronik. Komponen yang digunakan untuk menghasilkan cahaya sering digunakan adalah lampu LED. Ada juga yang menggunakan lampu bohlam. LED ini menghasilkan sinar inframerah atau ultraviolet yang diarahkan atau diproyeksikan ke ruang optik. Jika ada asap yang masuk ke ruang optik, maka akan memantulkan cahaya infrared tersebut dan kemudian dibaca oleh dioda foto. Dioda foto kemudian mengirimkan sinyal ke rangkaian elektronik dan mengaktifkan LED indikator untuk memberikan indikasi detektor secara aktif. Contoh yang selanjutnya yaitu GPS pada aplikasi Gojek. Dalam aplikasi ojek online, dengan adanya penggunaan Global Positioning System atau GPS dalam aplikasi Gojek, ini memungkinkan pengguna mendeteksi keberadaan driver yang sedang berada di jalan secara on time. Ini biasanya di tracking. Selain itu, pengguna dapat menentukan lokasi tujuan dengan menggunakan map.
Titik lokasi antar atau jemput pada map juga akurat dengan menggunakan GPS. Cara kerja GPS ini didasarkan pada pengukuran jarak atau jangkauan, yaitu antara penerima dan satelit. Dalam hal ini, satelit biasanya akan mengorbit bumi dalam satu orbit. Satelit kemudian mengirimkan sinyal sehingga lokasi seseorang atau tempat dapat dilacak melalui GPS. Selain itu, segmen kontrol atau stasiun bumi mengirimkan radar untuk memeriksa apakah satelit dapat berfungsi dengan baik. Contoh yang selanjutnya yaitu wireless mouse. Dalam penggunaan wireless mouse ini, pengguna dapat mengoperasikan pointer pada perangkat yang digunakan tanpa menggunakan kabel yang harus dihubungkan dari mouse ke komputer. Cara kerja wireless mouse itu ada receiver yang ditancapkan pada perangkat komputer untuk menerima sinyal dari wireless mouse. Setiap gerakan maupun klik yang terjadi direkam kemudian dikirim melalui radio frekuensi transmitter yang terdapat di dalam mouse dalam bentuk sinyal. Sinyal diterima oleh radio frekuensi receiver yang biasanya berbentuk seperti flash disk dipasang pada komputer atau laptop. Contoh selanjutnya yaitu Bluetooth keyboard. Bluetooth keyboard memungkinkan pengguna mengoperasikan keyboard yang digunakan untuk memberikan input perintah pada komputer tanpa menggunakan kabel, karena perangkat keyboard ini menggunakan konektivitas Bluetooth yang dihubungkan pada perangkat komputer atau tablet yang mensupport konektivitas Bluetooth. Cara kerja Bluetooth keyboard ini, perangkat Bluetooth akan secara otomatis mendeteksi dan terhubung satu sama lain, dan sampai 8 diantaranya dapat berkomunikasi dalam satu waktu bersamaan. Perangkat Bluetooth ini tidak saling mengganggu karena masing-masing perangkat menggunakan salah satu dari 79 saluran yang ada. Jika dua perangkat ingin saling terhubung, mereka memilih saluran secara acak, dan jika itu sudah diambil, beralih secara acak ke salah satu dari yang lain. Teknik ini dikenal sebagai spread spectrum frequency hopping. Untuk meminimalkan risiko gangguan dari peralatan listrik lainnya dan juga untuk meningkatkan keamanan, kedua perangkat yang terhubung secara terus-menerus mengubah frekuensi yang mereka gunakan ribuan kali per detik. Yang selanjutnya, contohnya WiFi router. Fungsi WiFi router ini adalah untuk menghubungkan jaringan, mentransmisikan informasi, menghubungkan jaringan ke DSL. Cara kerja WiFi router ini yaitu pengoperasian router ini melibatkan perangkat di jaringan dengan mentransfer paket data di antara beberapa perangkat. Data ini dapat dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain atau dari satu perangkat ke internet. Router dapat melakukan ini dengan menetapkan alamat IP lokal untuk setiap perangkat di jaringan. Hal ini memastikan bahwa paket data berakhir di tempat yang tepat dan tidak hilang di jaringan. Contoh yang selanjutnya yaitu wattmeter digital. Fungsi alat ini adalah untuk mengetahui berapa tegangan yang dihasilkan dari suatu alat elektronik yang dihubungkan ke stop kontak alat ini. Cara kerja wattmeter digital ini, wattmeter ini menghasilkan sampel tegangan dan arus ribuan kali dalam sedetik. Nilai rata-rata tegangan instan yang dikalikan dengan arus adalah true power, yaitu daya murni. Daya murni yang dibagi oleh volt ampere nyata adalah power factor. Rangkaian komputer menggunakan nilai sampel untuk menghitung tegangan RMS. Arus RMS VA, volt ampere, power, watt, power factor, kilowatt hours. Model yang sederhana menampilkan informasi tersebut pada layar display LCD.
Contoh yang selanjutnya yaitu timbangan digital. Timbangan digital ini merupakan timbangan yang berbeda dengan timbangan analog karena perbedaan ini terlihat dari cara penggunanya, di mana jika timbangan analog biasanya menggunakan pegas untuk menunjukkan berat suatu objek. Cara kerja timbangan digital ini menggunakan strain gauge load cell. Load cell timbangan adalah alat elektromekanik yang biasa disebut transducer, yaitu gaya yang bekerja berdasarkan prinsip deformasi sebuah material akibat adanya tegangan mekanis yang bekerja kemudian merubah gaya mekanik menjadi sinyal listrik. Untuk menentukan tegangan mekanis didasarkan pada hasil penemuan Robert Hooke bahwa hubungan antara tegangan mekanis dan deformasi yang diakibatkan disebut regangan. Regangan ini terjadi pada lapisan kulit dari material sehingga memungkinkan untuk diukur menggunakan sensor regangan atau strain gauge. Cara kerja timbangan digital. Pada saat pengguna meletakkan sebuah benda di atas timbangan, massa benda tersebut akan disalurkan secara merata pada piringan. Pada bagian bawah timbangan, pengguna akan melihat 4 buah penyangga yang terletak pada setiap sudut piringan, di mana penyangga ini dibuat untuk menyalurkan bobot benda secara merata. Kemudian, gaya beban akan disalurkan pada salah satu bagian load cell. Lalu, gaya beban akan mengubah strain gauge menjadi sinyal listrik. Pada saat load cell mengukur perubahan tahanan kompresi, load cell akan melanjutkan sinyal tersebut ke CPU. Contoh yang terakhir adalah gerinda listrik. Mesin gerinda adalah salah satu mesin perkakas yang digunakan untuk mengasah atau memotong ataupun menggerus benda kerja dengan tujuan ataupun kebutuhan tertentu. Prinsip kerjanya yaitu batu gerinda berputar bersentuhan dengan benda sehingga terjadi pengikisan, penajaman, pengesahan, atau pemotongan. Cara kerja gerinda listrik ini prinsipnya yaitu batu gerinda berputar bersentuhan dengan benda, di mana batu gerinda ini digerakkan dengan menggunakan sebuah motor AC. Sekian presentasi dari saya mengenai 10 contoh penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Apabila banyak kesalahannya, saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang.